Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo, saya Natalina SPD, CGP Angkatan 10 dari UPT SPF SD Negeri 104221 Desa Hulu, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Supiansa MPD, Ibu pengajar praktik saya, Bu Cayani Monalista Reva SPD MSI, serta saya sendiri calon guru penggerak Natalina SPD. Adapun narasi coaching untuk supervisi akademik ini yaitu Bu Prestarina sebagai coaching memiliki permasalahan anak murid yang suka mengganggu teman-teman. Bu Prestarina ingin muridnya berubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengganggu teman-temannya lagi. Adapun kelompok yang melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini terdiri dari yang pertama sebagai supervisor saya sendiri Ibu Natalina SPD, yang kedua sebagai coach Ibu Nurmala Dewi SPD, dan yang ketiga sebagai coach Ibu Prestarina Ginting MPSI. Nah, mari kita saksikan video coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Natalina SPD. Saya berasal dari UPT SPF SD Negeri 104221 Desa Hulu, Pancur Batu. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Nah, sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Nurmala Dewi Brusembiring. Saya dari SD 10 18 16 Pancur Batu. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Prestarina Ginting MPSI. Saya dari SMP Negeri 2 Sibolangit. Di sini saya berperan sebagai coach. nah kami akan melakukan supervisi akademik. Silakan disaksikan. Selamat pagi Bu Nurmala. Selamat pagi Bu Nata. Ya, Bu Nurmala. Hari ini Ibu Nurmala akan melakukan coaching ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, jadi sebelum Bu Nurmala melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurmala. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Nah,
begini, yang ingin saya tanyakan dalam coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching Ibu dengan coach Ibu nantinya? Oke, terima kasih Bu pada kesempatannya. Yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti bersama coach saya yaitu yang pertama, proses mendengarkan aktif, dua, proses kehadiran yang penuh, ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi ini, dari kompetensi yang sudah Ibu katakan tadi, bagian mana nih yang ingin untuk Ibu saya amati nantinya? Oke Bu, yang ingin saya Ibu amati yaitu pada kompetensi pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi Ibu, menurut Bu Nurmala, bagaimana dari apa yang sudah dikembangkan? Penilaian saya tentu positif Bu. Ya. Dari supervisi yang Ibu laksanakan, nanti saya tahu di bagian mana kekurangan saya, sehingga di kemudian hari pada coaching-coaching berikutnya saya dapat memperbaiki dan mengembangkan sehingga coach saya nanti dapat mampu mengatasi permasalahannya. Ya kan? Nah, jadi menurut Bu Nurmala, apa nih yang Ibu harapkan dari observasi nanti yang kita lakukan ini? Yang saya harapkan dari observasi kita ini Bu, nantinya saya dapat memberikan ilmu-ilmu atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coach saya sehingga dia mampu mengambil langkah-langkah dalam permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke ya, jadi dari semua yang Ibu katakan, kira-kira Bu Nurmala sudah siap melakukan coaching hari ini? Siap Bu. Oke, kalau sudah siap, mari kita laksanakan ya Bu ya. Oke, Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Pes. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Oke, kemarin kita sudah sepakat. Kira-kira untuk pertemuan hari ini apa ya tujuannya Bu Pes? Iya Bu, tujuan saya menghubungi Ibu, saya ingin membicarakan ada beberapa masalah di tempat saya bekerja Bu. Oke, ada masalah di tempat Ibu bekerja ya. Kondisi apa yang Ibu hadapi di tempat pekerjaan Ibu ini? Iya Bu, kondisi yang saya hadapi Bu, ketika ada siswa saya yang suka membuli temannya. Nah, berulang kali saya sudah memberikan peringatan, tetapi tetap dia melakukan kesalahan yang sama kepada teman yang lain memang Bu. Oke. Setelah Ibu memberikan peringatan dan hasilnya tetap dia sama pada teman yang lain, upaya yang lain yang ingin Ibu lakukan lagi? Iya Bu, upaya yang lain yang ingin saya lakukan Bu adalah memanggil orang tuanya Bu, ya. Nah, dalam arti memberi SPO lah karena sudah 1, 2, 3 kali peringatan secara lisan, akhirnya saya putuskan untuk memanggil orang tua. Oke, setelah Ibu memanggil orang tua dari murid Ibu, jadi hasilnya itu bagaimana? Ya hasilnya Bu, memang SPO pertama yang saya berikan orang tuanya juga belum datang. Alasannya ketika saya tanya kepada si murid, katanya orang tuanya pergi keluar kota Bu, ke Pekanbaru. Karena itu memang saya belum bertemu dengan orang tuanya, tapi anak ini tetap melakukan hal yang sama. Jadi kalau Ibu sudah memanggil SPO yang pertama dan orang tuanya tidak datang, jadi solusi lain yang Ibu ambil apa kira-kira ya? Iya Bu, solusi lain setelah saya melalui temannya memberikan SPO pertama, solusi yang berikutnya saya menyuruh anak itu untuk meminta telepon. Ya artinya saya tidak bertatap muka langsung, tapi secara telepon sekarang kan bisa ya. Nah jadi saya bilang kamu catat walaupun dalam dalih-dalih dia juga masih berdalih nggak ingat nomor telepon gitu. Akhirnya saya mencari teman yang dekat lah dengan tempat tinggalnya agar dia mencarikan nomor telepon orang. Oke, jadi dapat nomor teleponnya Bu. Iya Bu, dapat nomor teleponnya. Oke, jadi setelah Ibu mendapat nomor handphone dari orang tua tersebut, apa yang kira-kira Ibu lakukan lagi? Ya,
buat saya, tapi ketika saya coba kembali saya berhasil di malam hari telepon dan kami sudah membuat janji ke orang tuanya mau datang. Oke, membuat janji ya Bu. Kira-kira kapan itu ya Bu janji bertemu dengan orang tua itu? Iya, janji bertemu dengan orang tuanya Bu, kami akan mengadakan hari Jumat depan Bu. Oke, Jumat depan. Oke Bu Pres, saya sudah mendengar upaya-upaya Ibu dalam memperbaiki anak kita, dan ini juga Ibu ada upaya untuk bertemu janji dengan orang tua. Saya juga ingin mendengar hasilnya pada coaching kita berikutnya. Jadi kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi coaching untuk saya bisa mendengar hasil pertemuan Ibu? Ya Bu, sebelumnya saya berterima kasih juga ya Bu, Ibu sudah memberikan waktu untuk mendengarkan curhatan saya untuk masalah anak didik saya. Jadi waktu yang kami temukan kan hari Jumat, nanti setelah pertemuan itu saya akan mengontak langsung Ibu mungkin di Seninnya Bu, untuk kita bisa bertemu kembali Bu. Oke, saya tunggu ya Bu Pres. Mudah-mudahan hasilnya bisa membawa perubahan kepada anak didik kita. Oke, selamat siang Bu Pres. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Iya, tadi Bu Nurmala saya sudah melihat proses coaching Ibu dengan Ibu. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan pertanyaan dan memberikan hasil pengamatan saya kepada Ibu Nurmala. Jadi saya paparkan. Boleh ya Bu? boleh Bu. Oke, jadi dari coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang didapat? Oke Bu, jadi coaching saya tadi, jadi saya menilai saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Sudah tepat lah ya Bu ya. Iya. Oke, jadi jika seperti itu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, baik Bu. Jadi yang saya lakukan menurut saya ya Bu sudah berhasil dalam proses coaching. Di mana saya lakukan tadi yaitu saya telah melakukan coaching dengan sesuai alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, Ya. selanjutnya melakukan identifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi coach saya, serta menanyakan tanggung jawab coach saya tentang permasalahan tersebut. Saya sudah menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi atas permasalahan coach saya Bu. Oke, berarti sudah lengkap lah ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi, saya juga akan memberikan pemaparan saya terhadap coaching yang dilakukan. Jadi, sesuai juga dengan apa yang dikatakan, bahwa saya juga melihat bahwa Ibu Nurmala sudah melakukan tahapan-tahapan dalam coaching, kehadiran proses, mendengarkan dengan aktif masalah dari coach Ibu, serta juga Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta juga. Jadi Ibu juga saya lihat sudah mampu menggali potensi dari coach Ibu, dan coach Ibu sudah mampu menemukan solusi dari masalahnya. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini tadi? Oke Bu, pendapat saya samanya seperti Ibu. Saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta dan sudah mampu menggali potensi dari coach saya, dan solusinya juga dapat diperoleh oleh coach saya Bu. Oke, berarti sependapat ya Iya, dengan Bu. hasil pengamatan saya. Benar sekali. Jadi, apakah menurut Bu Nurmala adakah tindak lanjutnya nanti yang akan dilakukan ke depannya? Oke, untuk kedepannya Bu, saya akan lebih menggali lagi potensi saya sehingga saya mampu menjadi coach yang baik dan mampu memberikan langkah-langkah pada coach mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih, dan terima kasihnya adalah laksanakan di sekolah
pagi, Bu. Halo Bu Dwi, selamat siang. Dan juga selamat siang Bu Nata. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bentar nih. Bisa kan Bu? Bu Dwi, apa nih yang mau Ibu omongin siang hari ini? Sebenarnya banyak saya bisa jadi tentu saja saya cerita dengan Bu Nata bahwasanya yang ada masalah yang saya hadapi. Oh gitu ya. Masalah seperti apa ini? Anak saya itu di dalam kelas ada yang kurang bersemangat dan motivasi. Kurang semangat ya. Berarti beberapa murid Dwi tidak ada keinginan atau semangat dalam mengikuti pelajaran buku ya? Iya, gitu. Iya, iya. Terus menurut Bu Dwi ini apa yang menjadi penyebab anak-anak tadi tidak memiliki semangat untuk belajar? Sepertinya bosan Bu, pelajaran itu aja mana adalah yang menarik gitu. Oh iya iya. Menurut Ibu agak bosan ya karena belajar terus menerus ya. Nah Bu Dwi, dalam waktu kita yang singkat ini, Bu Dwi ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya pilihnya itu murid saya itu aktif, bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Jadi Bu Dwi ingin murid Ibu tidak diam saja, semangat, aktif belajar dan ikuti pelajaran Ibu ya kan ya? Iya, Bu. Jadi menurut Bu Dwi, anak-anak yang bagaimana dikatakan bersemangat dalam belajar Bu Dwi? Anak-anak murid itu merespon gurunya saat pembelajaran, menjawab semua pertanyaan dan mengerjakan seluruh Tugas-tugas ya? Iya, iya. Jadi menurut Bu Dwi, apa nih yang ingin Ibu Dwi lakukan agar anak-anak itu semangat dalam belajar? Semangat, stretching, Ya, stretching ya. nonton bareng, Nonton bareng ya. menceritakan kisah-kisah yang menarik. Yang pastinya itu lakukan stretching, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan juga ya Bu Dwi ya. Diferensiasi. Oh gitu ya, diferensiasi ya kan. Jadi menurut Bu Dwi ini level mereka bersemangatnya itu dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Ini sudah banyak lah. Levelnya level 6. Oh 6 ya. Jadi Bu Dwi ingin menaikkan levelnya itu menjadi level berapa kira-kira? 10 gitu. 10, luar biasa, maksimal lah itu ya kan. Jadi ya baiklah. Jadi Bu Dwi kira-kira kapan nih memulai kegiatan pembelajaran yang tadi dilakukan stretching kah, atau pembelajaran yang menyenangkan menonton tadi, kapan kira-kira dilaksanakan? Pokoknya secepatnya gitu loh. Iya, iya, secepatnya ya. Menangkap semua pelajaran, mau mengerjakan tugas. Secepatnya itu kira-kira kapan nih dimulai ini? Besok kalau bisa minggu depan. Minggu depan. Oke, berarti Ibu sudah dapat waktunya ya. Berarti lebih cepat lebih baik ya kan Bu Iya, ya? iya. Oke. Kalau begitu Bu Dwi, siapa nih yang akan Ibu ikut partisipasikan dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan tadi? Banyak sekali bukan Iya. harus ikut partisipasi dengan sejawat, kepala sekolah, Kepala sekolah. dan murid-murid. Oke, baiklah Bu Dwi. Kita udah di ujung sesi percakapan nih. Apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya tadi awalnya masih bingung sih Bu untuk menceritakan permasalahan saya. Namun saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar murid saya untuk belajar Bu. Oke, baiklah. Berarti sudah mendapatkan kesimpulan ya. Baiklah Bu, berarti percakapan kita ini membawa kebaikan bagi Ibu ya. Ya Bu. Berarti minggu depan kita berjumpa kembali. Saya ingin tahu bagaimana hasil pelaksanaan yang tadi sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih kembali Bu Nata. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak.